Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap, apa kabar semuanya? Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat, bebas dari coronavirus, dan bersemangat belajar pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang beberapa kenapa sih K3 itu penting, prinsip-prinsip K3 dan segala macam. Ada 3 pertemuan. Silakan kalian cek atau pelajari lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang peraturan dan undang-undang K3 seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-13 kalau nggak salah ya. 13 ya? Ya, 13. Kita telah Bapak pernah singgung tentang peraturan atau undang-undang K3 nomor 1 tahun 1970. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih detail, lebih rinci, dan lebih mendalam tentang undang-undang tersebut. Karena ketika kalian nanti ingin sertifikasi, mengambil sertifikasi K3, baik BNSP atau sertifikasi lainnya, ketenagakerjaan, maka yang akan digunakan, yang akan sangat mendalam, yang akan sangat diubrek-ubrek, itu adalah peraturan K3 nomor 1 tahun 1970. Nah, itu. Dan harus dihafal, karena nanti juga ujiannya, ujian sertifikasi K3 dan ujian sertifikasi, pokoknya tentang K3 apapun, BNSP atau yang lainnya, itu akan ditanya tentang K3, peraturannya, pasal-pasalnya harus benar-benar sama dan hafal di luar kepala. Jadi Bapak harapkan kalian juga nanti akan menghafalnya undang-undang K3 di luar kepala. Di dalam kepala ya, jangan di luar kepala, nanti nggak ingat. Oke, kita mulai. Nah, asal-usul mula peraturan K3 itu adalah dasar hukumnya, itu adalah Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2. Apa itu bunyinya nanti kita akan pelajari, lalu turun ke paragraf kelima pasal 86 87 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, lalu turun lagi ke Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, lalu turun lagi di peraturan pelaksanaan, baik peraturan khusus maupun PP atau Permen. Nah, rinciannya yaitu yang pertama, dasar hukumnya, Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 tentang apa? Tiap-tiap warga negara, tiap-tiap kita, warga negara Indonesia, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Oke, ini dasar hukum pertamanya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena ada berhak atas pekerjaan, berarti ada apa? K3, keselamatan, kesehatan, kerja. Ini karena sini ada berhak pekerjaan, maka K3 berlaku di sini. Oke, lanjut. Nah, dasar hukum yang kedua adalah dari Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar 45 turun ke Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 87 paragraf kelima tentang ketenagakerjaan. Ingat ya, ketenagakerjaan K3, keselamatan, kesehatan, kerja. Tentang tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ini tadi ya, dari Undang-Undang 45. Terus dijelaskan bahwa tiap tenaga kerja, maaf ini agak typo, berhak mendapat perlindungan atas keselamatan. Jadi setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan. Jadi keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja. Ingat lagi, moral kerja juga pemeliharaan. Makanya ada etika kerja. Nyambung kan? Etika kerja sama K3
ada pasalnya, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Jadi di sini agama tidak dipisahkan antara dari kehidupan sehari-hari dengan agama kita. Jadi martabat manusia dan moral agama. Lalu yang 87-nya, pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi. Jadi pemerintah membina ini mengajarkan atau menjelaskan atau mengarahkan norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, masuk ya, K3, keselamatan, kesehatan kerja, pemberian ganti rugi, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Makanya di sini tadi, K3 itu melindungi karyawan ketika terjadi accident, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan atau industri terhadap karyawannya. Itu di mana perlindungannya? Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 86, 87, paragraf ke-5. Oke, lanjut. Ini Bapak agak cepat karena nanti ketika Peraturan Nomor 1 Tahun 1970 agak lebih detail. Makanya ini agak cepat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Turun lagi paragraf ke-5, keselamatan dan kesehatan kerja. K3, pasal 86. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas, jadi setiap karyawan itu memperoleh hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, K3-nya. Yang ketiga, moral dan kesusilaan. Ini moral dan kesusilaan. Dan yang terakhir, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Jadi perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Makanya juga kenapa di sini moral dan kesusilaan dimasukkan sama perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai dimasukkan. Hal inilah yang menjadi dasar di perak peraturan akademik. Nanti Bapak akan bawakan peraturan akademiknya, insya Allah. Atau bentar. Bismillah, kita lanjutkan. Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini, yaitu pada poin yang B dan C, moral kesusilaan, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan, perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dari Undang-Undang K3 inilah makalah tercetuslah peraturan akademik tentang apa? Tentang ini. Bapak tadi baru scan tentang di buku perak kalian, buku perak Peraturan Akademik Politeknik Negeri Cilacap. Itu tentang bagian ketiga. Nanti kalian bisa lihat di halaman 22. Oke, di halaman 22 di buku perak. Pasti kalian punya di halaman 22 itu tentang apa? Tentang peraturan tata tertib dan disiplin bab ke-7 aturan dan sanksi, pasal 45 kondite dan norma kemahasiswaan. Yaitu yang pertama tadi, mengancam atau mengganggu pelaksanaan tata tertib dan disiplin di PNJ. Makanya keluar ini tadi. Yang kedua, melakukan penganiayaan terhadap orang lain di lingkungan PNJ. Melakukan penganiayaan. Ini kode etik nanti ketika mahasiswa atau organisasi melakukan kode etik ini, melakukan kesalahan ini, maka ada teguran. Tegurannya nanti ada di pasal berikutnya. Nah, Pak, kenapa kita harus bahas ini? Karena kan K3, karena materi Bapak K3 dan etika profesi ini menyambung antara K3 dan etika profesi. Menyambung. Nah, yang selanjutnya itu ada apa? Melakukan tindakan yang membahayakan
atau mengancam keselamatan atau keamanan individu. Jadi tindakan membahayakan, mengancam orang lain, memprovokasi orang lain atau dirinya sendiri, maka kena sanksi nantinya. Yang keempat, membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan. Nah ini, membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fasilitas PNC, juga kena sanksi. Yang kelima, mencuri barang milik PNC, merusak fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh PNC. Ini juga dilarang, tidak dibenarkan melakukannya hal-hal sebagai berikut. Yang ini E. Lalu kita lanjut. Yang F. Yang F, yang pertama, berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PNC. Yang G, melakukan tindakan yang merendahkan. Nah ini, ingat ya yang G, hati-hati. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sivitas akademik dan staf administrasi PNC. Ingat yang G, ini tidak diperbolehkan. Etika profesinya, melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sivitas akademik dan staf administrasi. Silakan kalian cek di Peraturan Akademi Politeknik Negeri Cilacap. G. Yang H. Melakukan tindakan pelecehan seksual. Ini juga tidak diperbolehkan. H. Yang I. Terbukti menggunakan dan atau mengedarkan obat-obat terlarang atau psikotropika. Ini juga tidak boleh ya. Menggunakan obat-obat terlarang atau mengedarkan itu tidak boleh. Dan yang terakhir, melakukan tindakan kriminal. Jelas. Jadi hati-hati yang poin G, ini yang sering terjadi. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sivitas akademik dan staf administrasi PNC. Lalu sanksinya apa? Sanksinya pasal 46. Sanksi atas tindakan yang tidak dibenarkan. Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindak yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi. Baik mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dilakukan sanksi apa? Bentar ya, ada yang telepon. Oke, kita lanjutkan. Sanksinya apa? Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola. Yang pertama, dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh PNC. Jadi sanksinya apa? Sanksinya yaitu dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh PNC. Jadi ketika kita melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, maka PNC melarang menggunakan fasilitas yang dikelola PNC. Yang kedua, yang B, dikenakan ganti rugi. Yang C, dikeluarkan dari kegiatan kelas kuliah. Dikeluarkan dari kegiatan kuliah, makanya kalau ada dosen yang mengeluarkan mahasiswa karena gara-gara tidak dibenarkan, maka itu legal karena ada peraturannya. Laboratorium, bengkel, ataupun studio. Karena ini ada di peraturan akademik. Yang D, dikenakan skorsing. Dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara dari PNC. Atau untuk sementara dari PNC. Yang E, pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang F, dikeluarkan, dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa dari PNC. Dan yang G, ketentuan pemberian sanksi pada buktir A sampai dengan F diatur dengan surat keputusan direktur. Nah, ini kalian bisa lihat di peraturan akademik nomor halaman 23. Nah, pasal 47 ketentuan dan larangan. Pasal 47 ketentuan dan larangan, itu yang pertama, mahasiswa harus berlaku sopan santun dan menjaga ketertiban. Ingat, berlaku sopan santun. Kalau ngumpulin laporan ke dosennya sopan santun, jangan dibanting laporannya. Karena Bapak dapat laporan ada mahasiswa yang membanting laporan di meja dosen. Nah, di sini kena ketentuan dan larangannya, tidak berlaku sopan santun dan menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan serta mematuhi norma dan ketentuan yang berlaku selama berada di lingkungan PNC. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan
untuk belajar dengan disiplin tinggi serta berpegang pada ketentuan berikut ini. Yang A, menepati waktu teratur dan disiplin dalam mengikuti kuliah. Jadi menepati waktu, teratur, dan disiplin dalam mengikuti kuliah. Yang A. Yang B, menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi harus menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang C, tidak merokok. Nah, ingat nih, tidak merokok di tempat lingkungan PNC atau makan dan minum selama jam kuliah. Itu tidak diperbolehkan. Baik di dalam ruang kuliah, ruang praktik, lingkungan kampus PNC, kecuali pada tempat yang telah ditentukan. Nih, yang C. Yang D, menghindarkan diri dari pemakaian obat-obat terlarang. Yang E, mematuhi petunjuk untuk menghindari kecelakaan kerja. Tadi masuk lagi ketiga petunjuknya. Yang F, dapat dipercaya dan menghindarkan kerusakan dan hilangnya barang-barang PNJ. Dapat dipercaya berarti jujur. Yang G, menggunakan pakaian rapi, sopan, tidak diperbolehkan menggunakan kaos. Ini ada di peraturan akademik ya. Di peraturan akademik silakan dicek, tidak menggunakan kaos, tidak diperbolehkan menggunakan kaos tanpa kerah, karena banyak banget mahasiswa yang menggunakan kaos tanpa kerah datang ke Politeknik Negeri Cilacap. Kecuali kalau dia menggunakan koko diperbolehkan, tetapi kalau kaos oblong itu tidak diperbolehkan tanpa berkerah untuk datang ke kampus. Dan bercelana robek-robek. Saat jam perkuliahan, menggunakan baju ketat saat praktek. Nah, ini juga menggunakan baju ketat saat praktek dan wajib bersepatu. Ingat, wajib bersepatu di lingkungan kerja. Makanya banyak juga mahasiswa yang datang ke kampus menggunakan sendal. Ini di peraturan akademik ada. Dan ini juga masuk ke etika profesi. Yang H, mengikuti ketentuan peraturan yang ditetapkan. Mengikuti ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh PNC. Yang I, tidak melakukan tindakan kriminal, pelecehan, asusila, perkelahian, perjudian, dan penipuan. Ini adalah larangannya. Nah, selanjutnya yang nomor 3, larangan bagi larangan bagi mahasiswa. Yang A, melakukan tindak kecurangan akademis. Melakukan tindak kecurangan akademis. Maksudnya apa? Tindak kecurangan akademis, misalnya nyontek, bawa kepean, itu tidak diperbolehkan. Larangan bagi mahasiswa. Melakukan tindak kejahatan kriminal. Yang C, meminum minuman keras dan menyalahgunakan obat-obat terlarang. Itu. Yang D, makan, minum, dan merokok di kelas. Tidak diperbolehkan seperti yang tadi, laboratorium maupun di bengkel. Jadi tidak diperbolehkan makan, minum, merokok di kelas, laboratorium maupun di bengkel. Karena masih banyak sekali ditemukan mahasiswa makan, minum, bawa makanan dan minumannya di mana? Di kelas, di laboratorium. Nah, itu banyak sekali ditemukan. Dan ini larangan, ingat ya, larangan bagi mahasiswa. Dan ini ada di peraturan akademik. Dan membawa semua jenis senjata api dan bahan peledak. Ya, jangan jadi teroris ya. Yang E. Yang F, melakukan perjudian. Dilarang untuk melakukan perjudian. Main gaplek juga, main kartu, itu dilarang nih, karena termasuk judi. Yang G, memalsukan dan menyalahgunakan surat-surat resmi. Memalsukan dan menyalahgunakan surat-surat resmi. Yang H, melakukan tindakan kekerasan fisik dan asusila. Yang I, berada di lingkungan kampus di luar jam kuliah atau hari libur tanpa seizin dari yang berwenang. Kayak ini berada di lingkungan kampus di luar jam kuliah. Ini juga tidak diperbolehkan berada di lingkungan kampus di luar jam kuliah atau hari libur tanpa seizin. Kalau ada izin silakan, kalau nggak ada izin maka tidak boleh. Yang I. Yang J, melakukan huru-hara di kampus juga tidak boleh. Yang K, menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi.
sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang. Ini sering juga terjadi. Untuk kepentingan pribadi apa? Menggunakan TV LCD yang ada di kelas-kelas. Sering banget nonton film, dengerin musik di kelas-kelas, ini masuk ke sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi. Ini dilarang dan tertera di peraturan akademik. Sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang itu dilarang. Kalian bisa cek di halaman 24 di peraturan akademik. Yang ini L. Yang L, menyalahgunakan nama. Nah, menyalahgunakan nama, lambang, segala atribut PNC untuk kepentingan pribadi. Hati-hati, menyalahgunakan nama, lambang, segala atribut PNC untuk kepentingan pribadi juga dilarang. Larangan di peraturan akademik. Yang ke M, memakai anting-anting. Hati-hati, memakai anting, bertindik dilarang, berambut gondrong. Nah, ini tadi bagi laki-laki. Kenapa selalu para dosen menyuruh kalian untuk motong rambutnya? Di sini ada di peraturan akademik ya. Di peraturan akademik tidak dibolehkan berambut gondrong bagi laki-laki. Yang N, bertato bagi laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan. Memakai sandal. Nah, tadi balik lagi, memakai sandal tidak diperbolehkan, atau yang menyerupai sepatu di dalam kampus. Menyerupai sepatu. Berarti apa? Sandal sepatu itu nggak boleh. Sandal sepatu di dalam kampus tidak boleh. Baik sandal atau sandal yang menyerupai kampus di dalam kampus tidak boleh. Dan ini masuk ke dalam etika profesi tadi juga ya. P, tidak memakai baju kerja. Baju kerja apa? Maksudnya baju lab. Dan perlengkapan keselamatan pada saat praktek. Ini juga larangan yang ada di peraturan akademik. Tidak memakai baju kerja atau peralatan keselamatan. Jadi ketika ada dosen kalian marah ketika kalian tidak membawa jas lab, itu berada pada apa? Berada pada peraturan akademik nomor halaman 25 bagian yang P. Nah, peringatan lisan kalian juga bisa baca sendiri ya, nanti kalau ini nanti nggak selesai nih K3-nya. Peringatan lisan pasal 48 dan seterusnya kalian bisa baca di peraturan akademik. Bila kalian ada request nanti akan Bapak jelaskan lebih lanjut, tapi untuk batas yang peraturan akademik batas ini aja. Nanti untuk peringatan lisan silakan kalian baca sendiri. Misalnya di sini ya, peringatan lisan ini juga bagus nih, yang A. Peringatan lisan dapat dikenakan kepada mahasiswa atas pelanggaran sebagai berikut: ketidakhadiran yang tidak diizinkan, misalnya terlambat atau bolos. Ini peringatan lisan akan diberikan. Tidak melaksanakan instruksi keselamatan kerja yang diberikan, juga akan dapat peringatan lisan. Tidak melakukan tugas yang diberikan. Tidak menghiraukan peraturan tata tertib, kesopanan, rasa hormat kepada yang lain. Nih, rasa hormat kepada yang lain, terutama kepada tenaga pengajar. Ingat, K3-nya, etika profesinya, di sini di peraturan akademik tertulis sekali, kesopanan dan rasa hormat kepada yang lain, terutama kepada tenaga pengajar. Yang E, menggunakan alat-alat perkakas dan benda-benda PNC tidak menurut aturan pakai yang benar, walaupun telah diketahui sebelumnya secara lisan maupun tertulis. Nah, ini juga tidak menurut aturan pakai yang benar. Menggunakan alat-alatnya semaunya tanpa SOP yang benar. Yang E. Yang F, tidak mengikuti ketentuan tata berpakaian berlaku di PNC. Ini makanya kalau ada teguran lisan dari dosen kalian, misalnya pakai baju kaos, pakai sendal, nah ini tadi teguran lisan. Makan, minum, dan merokok di kelas atau di bengkel, studio, laboratorium dalam jam kerja atau istirahat. Ini juga tidak diperbolehkan kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan. Di kelas atau di bengkel atau laboratorium.
Yang H, membuat kegaduhan di kelas maupun di tempat praktek pada jam belajar. Ini ribut, kegaduhan di kelas maupun di tempat bengkel, praktek atau jam belajar. Tidak boleh kegaduhan, keributan, tidak boleh. Saat belajar fokus belajar, saat praktek fokus praktek. Yang I, hal-hal ini diterbitkan oleh jurusan prodi yang telah disetujui oleh direktur. Hal-hal lain yang diterbitkan, jadi ada tambahan lagi selain H, nanti akan diterbitkan oleh jurusan atau prodi yang telah disetujui oleh direktur. Berarti batas H itu ketentuan umumnya. Nanti kalau ada tambahan bawah itu disetujui oleh jurusan, prodi, serta direktur. Itu untuk peraturan akademiknya. Kita kembali lagi ke K3-nya. Nah, untuk yang K3, yang bagian 6 itu dari mana ya? Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, paragraf 5 pasal 86. Lalu turun di bagian 2-nya pasal 86 yang nomor 2, untuk melindungi keselamatan kerja buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tadi dasar hukumnya ya. Jadi untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan apa? Produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Ini dasar hukumnya. Lanjut. Nah, pada pasal 87, ini apa namanya tadi ya? 86, sekarang 87. Ayat 1-nya, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang diintegrasikan dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi setiap perusahaan wajib menerapkan K3 ini, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. 1. 2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi penerapan sistem SMK 3 itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nanti kita pelajari. Nah, kita baru masuk ke Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari penerapan Undang-Undang K3 Nomor 1 Tahun 1977, yaitu yang pertama, tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam bekerjanya. Jadi tenaga kerja berhak, kita balik lagi, tujuan K3 itu adalah mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam bekerja. Yang kedua, orang lain yang berada di tempat kerja perlu dijamin keselamatannya. Nah, pokoknya setiap orang yang bekerja perlu dijamin keselamatannya. Yang ketiga, sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Tujuannya sehingga ketika SMK 3 atau K3-nya berjalan dengan baik, maka sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Itu tujuannya. Untuk melaksanakan tujuan yang 3 ini, maka dilalui dengan cara apa? Yang pertama itu adalah kampanye. Kampanye ketiga, pemasyarakatan, maksudnya sama kayak kampanye, tapi yang pemasyarakatan ini dilakukan secara global atau membudaya. Atau pokoknya tiap hari jangan lupa K3, harus bawa K3, sepatu, masker, sarung tangan ketika masuk ke lab, jas lab ketika masuk lab, dan yang terakhir adalah kesadaran dan kedisiplinan. Ini tadi kesadaran akan bahaya kesehatan, bahaya keselamatan, bahaya virus. Nah, ini juga, dan kedisiplinan juga perlu. Baik apapun itu, disiplin sangat perlu karena orang kita kebanyakan itu disiplinnya sangat kurang. Ini disiplin. Kita lanjut. Nah, ruang lingkup untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
itu berdasarkan pertimbangan dikeluarkannya tadi, pertimbangan dikeluarkannya yang telah kita pelajari. Yang kedua, landasan hukum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang batang tubuh dan penjelasannya. Kita lanjut aja. Nah, bab 1 pasal 1 istilah. Nah, bab 1 pasal 1 kita langsung aja melihat. Bab 1 pasal 1 itu tentang ada beberapa, kita lihat aja di sini. Bab 1 pasal 1. Undang-Undang 70. Yang ini maksudnya tadi ya, yang menimbang tadi kenapa sih pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu dikeluarkan, itu menimbangnya di sini. Nanti ada beberapa ini, A sampai E, silakan kalian baca. A sampai E menimbangnya, serta mengingatnya juga ada 2. Lalu kita bahas yang bab 1 pasal 1 ini yang isinya dari Undang-Undang Nomor 1 1970. Nah, bab 1 itu tentang istilah. Tentang istilah. Dalam bab pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan apa yang dimaksud dengan tempat kerja. Tempat kerja. Jadi setiap pasal itu pasti ada istilah-istilah ya, dan istilah-istilah itu dijelaskan, didefinisikan oleh setiap undang-undang. Jadi ketika kalian bingung cari misalnya apa itu yang dimaksud dengan lingkungan, cari aja di undang-undang, pasti ada. Apa itu yang dimaksud dengan P3? Cari aja di pasal-pasal atau undang-undang, pasti ada. Jadi setiap pasal atau undang-undang pasti ada. Nah, tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan. Jadi di ruangan lapangan, baik tertutup atau terbuka. Nah ini, tempat kerja, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci pada pasal 2. Jadi tempat kerja itu baik di dalam atau di luar, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana ada tenaga kerja di sana. Itu intinya, yang bekerja di sana. Makanya ketika kalian praktek, mau prakteknya di dalam ruangan atau di luar ruangan harus menggunakan Just Lab. Ini berdasarkan pasal 1 ayat 1. Kenapa menggunakan Just Lab? Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja. Itu ayat 1. Di ayat 2, di ayat 2 pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuai tempat kerja. Jadi pengurus itu adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Jadi pengurus itu adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja. Jadi itu bisa jadi adalah dosen kalian ketika praktek, atau langsung juga ya dosen ini pengurus adalah dosen kalian yang melakukan praktek misalnya. Itu nomor 2. Yang bagian ayat 3 itu adalah pengusaha. Pengusaha ialah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri untuk keperluan itu menggunakan tempat kerja. Jadi orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha yang menggunakan tempat kerja itu pengusaha. Atau yang B, orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya dan untuk kepentingan itu mempergunakan tempat kerja. Intinya adalah tempat kerja lagi. Yang C, orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termasuk pada pasal ayat A dan B, jikalau yang dimaksud berkedudukan di luar Indonesia. Jelas banget ya yang nomor 3. Jadi intinya adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha dengan mempergunakan tempat kerja. Tempat kerja apa? Cek lagi yang pasal ayat 1. Direktur. Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Jadi direktur di sini maksudnya siapa? Maksudnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 4. 5. Pegawai pengawas. Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja.
Jadi pegawai pengawas itu adalah pegawai teknis keahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi dia khusus ya, berkeahlian khusus, teknisi berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. 6. Ahli keselamatan kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus lagi. Kalau ini tenaga teknis, kalau ahli keselamatan kerja itu tenaga teknis, kalau pegawai pengawas dia itu adalah pegawai tetapnya, pegawai teknisnya. Nah, dari luar departemen. Nah, kalau ini dari departemen, kalau yang ahli keselamatan kerja dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaati undang-undang ini. Jadi pegawai pengawas itu dia kerjanya di Departemen Tenaga Kerja dan tetap pegawainya, sedangkan ahli keselamatan kerja istilahnya adalah kontraknya. Seorang konsultan yang diperkerjakan oleh Departemen Tenaga Kerja. Gitu. Kita masuk ke bab 2, ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkupnya agak panjang, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya pada bab 2, ruang lingkupnya, insya Allah. Terima kasih. Kalau bila ada pertanyaan atau ingin yang ditanyakan atas ini, silahkan. Nanti akan Bapak jawab, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.